Jadi ini kira-kira gimana Bu enaknya? Ada keadaan juga seakan-akan sesuai dengan aturan, tetapi pasti akan ada cara yang ngakali lah Bu. Termasuk salah satunya mungkin indikasinya adalah yaitu tadi memanfaatkan di bawah tangan, memanfaatkan itu mitra di bawah mitra. Ya seperti itulah Bu. Jadi dengan dalih mereka somehow bisa menemukan lah. Dan ya ini kan kita juga perlu antisipasi kan Bu ya, hal seperti ini. Jadi mungkin yang teman-teman ingin tahu itu kira-kira gimana Bu dari Komdikinya. Kesalahan yang dilakukan tidak langsung dari ISP, dari mitranya, yang entah itu dikondisikan atau tidak, yang disengaja atau tidak. Ini Bu. Sedangkan ini kadang nanti kan jadi dalihnya kayak, waduh saya nggak tahu, lah itu mitra saya. Lah sedangkan bisa jadi itu memang pengarahan mereka terhadap mitranya. Jadi politik cuci tangan mungkin ya. Ini kan juga kasihan teman-teman yang sudah berusaha mematuhi, bahkan berdarah-darah kehilangan ISP, kehilangan mitra dan sebagainya, kehilangan revenue. Jadi intinya gini Bu, Indonesia ini kan orangnya kreatif-kreatif Bu. Yes. Ya, dan kami sangat memahami bahwa sebenarnya tidak ada satupun aturan yang sempurna. Jadi pasti selalu ada celah. Mungkin bagaimana respon Komdiki terhadap berbagai macam peran dan lakon di lapangan ini Bu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Pensa. Contoh untuk registrasi aja ya, yang Niknok dari tahun 2013 itu saya menginisiasi untuk registrasi menggunakan Niknok itu kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri. Itu saya pikir registrasi dengan Niknok itu udah aman. Udah menunjukkan bahwa saya adalah saya. Ternyata enggak. Ada yang jualan Niknok untuk meregistrasikan semua kartu-kartu. Karena SMS hanya SMS. Niknok cocok, aktif gitu. Begitu juga Pak. Karena penjahat itu pasti levelnya satu tingkat di atas kita. Karena dia di bawah kita nggak bakalan jadi penjahat gitu. Dan kita memahami bahwa semua regulasi ini ada celahnya. Dan celah itulah yang digunakan. Kalau kita bikin aturan sekarang, teknologi ini udah cepat berlalu, aturan baru jadi. Bikin aturan paling nggak 1 tahun. Nah, kalau pamannya ini nanti memang ada celah, ya pasti ada Pak. Karena kalau semuanya nurut, nggak bakal ada aturan. Nggak akan ada kitab suci turun kalau kita semua manusia itu taat. Artinya dengan adanya aturan ini pun ada penertiban. Saya yakin di seluruh ruangan ini nggak ada yang berpikir juga bagaimana cara ngakalinya. Itu wajar. Karena aturan tinggal aturan gitu. Tapi saatnya di lapangan kan kebutuhan mendesak. Ada kebutuhan yang mungkin ini ya udahlah saya nyimpang aja gitu. Wajar, tapi intinya bahwa kita melakukan pengawasan pengendalian semampu kita. Kalau terjadi penyimpangan ya wajar karena memang aturan ada untuk dilanggar gitu kan. Itu loh dilarang belok aja masih tetap melawan arus istilahnya seperti itu. Tapi itu tadi penertiban yang kita lakukan saat ini bagaimana bahwa kita mengedepankan rasa kita untuk kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Apakah kita akan memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kita, apakah kita hanya akan kita nikmati sendiri dan itu udah sebentar lagi hilang gitu. Jadi memang niat kita itu mau apa gitu. Karena tujuan orang kan banyak Pak. Orang sama-sama ke bandara mau naik pesawat tujuannya beda-beda. Nah, apakah orang itu akan semua tertib? Enggak. Dengan kita seperti ini juga belum tentu nanti semua orang tertib gitu. Karena kalau itulah warna-warni hidup gitu ya. Jadi dengan adanya orang nggak tertib itu akhirnya kita juga bisa mengambil pengalaman dari situ, dari hasil yang nggak tertib itu kita mengaturnya akan seperti apa gitu. Jadi kalau ada celah-celah yang nanti mereka akan akali ya sudah. Tapi tujuan kita adalah bagaimana tadinya yang 46.000 RT RW net dan jual kembali yang tidak mengikuti ketentuan, ini tadinya besar, ini akan menjadi lebih kecil.
Sehingga kita akan mengendalikan lebih gampang. Nah, lah ya, tadi kalau misalnya ada seperti itu, Bu. Maksudnya dengan nanti ISP-nya berdalih itu nggak tahu, di luar kontrol dan sebagainya. Kira-kira yang teman-teman ingin tahu tindakannya bagaimana? Ya, dari aturan Komdiki? itu kan diundangkan untuk diketahui ya. Iya. Jadi aturan itu ada, nggak ada dalil kalau pamannya kita berhadapan dengan hukum, saya tidak mengetahui, nggak ada. Karena aturan itu diundangkan untuk diketahui oleh khalayak rame. Jadi setiap aturan yang sudah diundangkan artinya kita wajib mengetahui semuanya. Nah ini sudah disosialisasikan berapa kali, yaitu tadi tindakannya seperti apa. Setelah nanti Juli, sampaikan ke saya datanya siapa. Dan kalau Gas perlu ya, yang Bu, ya? gede lah sekalian, yang gede udah biarin gaungnya itu bagus gitu. Gas berarti ya, Bu ya. Gas, gas. Yuk, teman-teman kalau masih menemukan TikTok seperti itu, rekam, kirim ke kita. Ya. Kita laporkan. Gimana? Setuju nggak? Yang jualannya katanya 1 juta kelarangan, ke petongnya menang aku. Kita rekam sama-sama. Gimana? Setuju nggak? Ayo kita ibaratnya jaga juga gitu bisnis kita. Kita kalau biarin aja, Ya. ya pembiaran juga, ya sama aja juga bunuh bisnis kita. Betul. Jadi memang ini yang kita harapkan adalah bentuk kolaborasi dari semua penyelenggara ISP. Yang intinya kita yang mau benar, ayo kita benar, yang itu menjadi mayoritas. Nah minoritasnya yang nanti kita akan kawal bareng-bareng sehingga kalau sekarang mayoritasnya nggak benar ya kita susah minoritasnya yang benar. Gimana kita cuman bertiga mau benerin semua orang. Nah sekarang bagaimana kita balik bahwa seluruh penyelenggara ISP dari 1.500 ini nanti pamannya yang tertib 1.300 lah ya, yang 1.300 ini giring yang 300 untuk menjadi tertib gitu. Tapi kalau sekarang kan kebalik, yang patuh cuman 3 ISP, yang lainnya nggak patuh. Gimana kita mau benerin yang kecil ini, mau benerin segede banyak? Saya saat ini nyari teman karena saya cuma 12 orang, bagaimana Bapak Ibu sekalian menjadi teman saya untuk melaporkan siapa yang nggak benar. Kita kasih pelajaran bareng-bareng gitu. Pelajarannya apa? Ya cabut izinnya udah selesai gitu. Karena kalau tidak ada contoh, nih dicabut izinnya, alah itu paling juga ibu cuma ngomong-ngomong aja, ya tunggu nanti Agustus kita jalanin gitu.